Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya mau menanggapi pernyataan dari si Rizky, si mualaf dari Lentera apa ya tadi? Lentera, nggak tahu Lentera apalah katanya dia tadi, CEO-nya. Nah, dia dalam diskusinya ini mengatakan bahwa jangan pernah membandingkan Quran dengan Alkitab, karena Alkitab ini kitab hasil karya wartawan dan juga abal-abal. Sebelumnya mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Kata maka itu jadi ayat Al-Quran gitu kan. Itu hati saya yang kayak gini, wah ini ngawur ini si Husain nih, nyamain kitab mereka dengan kitab kita yang Al-Quran. Kalau kitab memang kitab wartawan, betul gitu loh, hasil kata-kata wartawan yang jadi ayat suci. Makanya saya pernah bilang, saya pernah katakan, dan ini saya garis bawahi ya, saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Jadi saya tidak membebankan tanggung jawab pada JCC ya. Saya Reski, CEO dari Lentera Rohani Institute. Saya bertanggung jawab pribadi terkait apa yang saya katakan ini pada malam kali ini. Oke. Jangan disamakan Al-Quran dengan kitab mereka yang karya wartawan. Bahkan saya sering bilang, Paulus kalau masih hidup zaman sekarang itu story WA dia, story Instagram dia, sampai status Facebook dia itu bisa jadi ayat suci. Kalau dalam perspektif Kristen, gitu loh. Jangan disamakan kitab abal-abal dengan kitab suci kita. Saya katakan kayak gitu. Karena itu bukan firman Tuhan seperti itu, tapi kitab wartawan. Oke. Gitu loh. Dan saya bertanggung jawab penuh dengan apa yang saya katakan. Jadi kalau misalnya ada yang komplain ke saya terima, silahkan laporkannya saya. Oke. Saya siap mempertanggungjawabkan itu. Jadi dia tadi mengatakan siapa saja yang tidak terima dengan pernyataannya silahkan dilaporkan, karena memang menurut dia Alkitab ini abal-abal dan hasil karya wartawan. Siapa juga yang mau melaporkan si Rizky ini, pede amat dia mau dilaporkan, buang-buang waktu, tenaga, dan dana aja ya. Lebih baik ditanggapi dengan santai seperti ini. Kalau saya lihat, sepertinya si Rizky ini mengutip apa yang disampaikan oleh Lukas di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Sehingga dia menarik kesimpulan dan menafsirkan seenak jidatnya sendiri bahwa Alkitab ini adalah hasil karya wartawan. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Lukas, karena justru Lukas ini memperkuat bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah benar, karena itu dari saksi mata. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Theophilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi apa yang ditulis oleh si Lukas ini itu berasal dari para saksi mata. Loh, pertanyaannya, apakah Lukas bukan saksi mata? Tunggu dulu, nanti saya akan sampaikan mengenai sumber primer bahwa Lukas juga merupakan saksi mata. Nah, jadi Lukas menulis Injilnya itu berdasarkan keterangan langsung dari para rasul, terutama dari Rasul Paulus. Nanti saya akan sampaikan ya sumber primernya. Kemudian ayat yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki dengan segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Lukas ini tidak sembarang menulis ya, karena Lukas ini memang seorang tabib, dia adalah seorang terpelajar. Jadi dia tidak asal-asalan menulis begitu saja, tidak, tapi dia juga melakukan riset dulu mengenai peristiwa yang telah terjadi. Jadi yang dia tulis itu dapat dipertanggungjawabkan, dan Lukas mengatakan bahwa itu sungguh benar. Artinya semuanya itu memang terjadi, demikian adanya. Karena itu adalah fakta, bukan mitos atau dongeng. Nah,
Dari Alkitab sudah, selanjutnya kita akan melihat dari tulisan Bapak Gereja mengenai cara penulisan Lukas ini ya. Yang pertama kita akan melihat tulisan dari Irenaeus yang mengutip apa yang disampaikan oleh Papias. Nah, di dalam buku Eusebius ini, The Church History ini, sejarah gereja awal, dia mengatakan bahwa penulis-penulis itu, penulis Injil terutama Markus dan Lukas itu mendapatkan berita yang akurat dari para rasul. Ya, di sini dijelaskan rasul-rasul siapa saja yang mereka itu mendapatkan berita ini dengan seksama. Kemudian di halaman 130 di sini Irenaeus mengatakan bahwa Markus itu menulis Injilnya berdasarkan dari penuturan Petrus. Jadi Injil Markus itu memang berasal dari penuturan Petrus ya. Jadi Markus itu menulis dari apa yang Petrus sampaikan kepada dia. Selanjutnya di halaman berapa ini? 183, Irenaeus juga mengatakan bahwa Lukas adalah pengikut atau teman sekerja Paulus dan dia menulis Injilnya itu berdasarkan dari apa yang diajarkan atau dikhotbahkan oleh Paulus itu sendiri. Jadi itu ya, apa yang didapatkan oleh Lukas itu dari sumber-sumber yang akurat dari para rasul. Siapakah Markus dan juga Lukas ini? Yang dituduh oleh mereka bukan saksi mata sehingga tulisannya tidak layak disebut Injil. Mari kita melihat dari tulisan Hippolytus. Nah, di dalam buku Antenician Father, Hippolytus mencatat ada 70 murid. Nah, siapa saja 70 murid ini? Nomor 14, 15. 14 di situ dikatakan bahwa ada Markus sang evangelis, bishop dari Alexandria, dan juga Lukas sang evangelis atau sang penginjil. Jadi Markus dan Lukas adalah anggota dari 70 murid yang diutus langsung berdua-dua oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-10. Jadi Markus dan Lukas itu pernah bertemu dengan Yesus dan mereka pernah mendengar pengajaran Yesus secara langsung. Kemudian mereka dimuridkan oleh para rasul. Jadi apa yang ditulis oleh Lukas dan Markus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi itu ya, jangan asal ngomong, asal jeplak gitu loh ya. Bagaimana kalau ada orang yang kemudian menuduh kitabnya seperti yang dia sampaikan? Pasti dia juga akan marah-marah kan, akan demo kan, akan provokasi teman-temannya untuk mencari orang itu. Nah, saya melihatnya bahwa si Reski ini kurang literasi, kurang literatur, kurang membaca buku. Pertanyaan saya untuk si Reski, apakah Al-Quran itu ada turun dari langit ataukah ditulis oleh manusia? Saya punya buku, ini buku Islam ya, ini sumber literatur primer dari Islam, bukan dari Kristen. Penulisnya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ulum Quran. Jadi studi Al-Quran komprehensif jilid 1 yang warna biru ini ya. Bapak Ibu kalau tidak percaya dengan omongan saya, silahkan beli buku ini di toko buku Islam ataupun di toko buku online. Pasti ada. Saya belinya juga online ini ya. Nah, mari kita melihat memulai dari halaman 240 berapa nih? 248 dan 249 yang berbunyi demikian. Telah dijelaskan di dalam hadis Sa'id bahwa ia mengumpulkan Al-Quran dari pelepah-pelepah kurma dan lempengan-lempengan batu. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari kulit-kulit, dalam riwayat yang lain potongan-potongan kulit kering. Dalam riwayat lainnya tulang-tulang,
dalam riwayat yang lain adla, dan dalam riwayat yang lain papan yang diletakkan di atas punggung unta. Telah diriwayatkan di dalam Muwatta Ibnu Wahab dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah bin Umar, ia berkata, Abu Bakar telah menghimpun atau menulis Al-Quran di dalam lembaran-lembaran mushaf, dan dia bertanya tentang hal itu, maka Zaid menolak, lalu meminta tolong kepada Umar, maka Zaid melaksanakannya. Kemudian selanjutnya diriwayatkan pula di dalam kitab Maghazi Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab, ia berkata, ketika kaum muslimin mendapat musibah di Yamamah, Abu Bakar terkejut dan khawatir kalau Al-Quran itu hilang dengan gugurnya para hufadz. Maka para sahabat bersemangat untuk mengumpulkan apa-apa yang ada pada mereka, hingga Al-Quran itu dibukukan pada masa Abu Bakar di atas kertas. Karena itu Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Ini bukan kata saya ya, tapi ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini adalah kodifikasi Quran yang pertama. Kita akan melihat kodifikasi Quran yang kedua yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Masih di halaman 249 sampai 250. Imam Hakim berkata, periode penulisan Al-Quran yang ketiga adalah penerbitan surat-surat pada masa Utsman bin Affan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, sesungguhnya Hudzaifah ibnul Yaman pernah datang kepada Utsman, dan dia adalah orang yang ditugaskan untuk memerangi Ahlus Syam dalam misi penaklukan kota Armenia dan Azerbaijan bersama Ahlul Irak. Kemudian Hudzaifah dikejutkan dengan perbedaan mereka tentang qiraah, cara membaca Al-Quran. Maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, selamatkan umat sebelum mereka berselisih seperti perselisihan kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian Utsman mengutus seseorang untuk menemui Hafsah agar Hafsah berkenan mengirimkan mushaf yang ada padanya untuk kemudian ditulis atau disalin kembali. Setelah itu selesai, maka naskah aslinya akan dikembalikan kepada Hafsah. Maka Hafsah mengirimkan naskah aslinya kepada Utsman. Kemudian Utsman memerintahkan Sa'id bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Lalu mereka menulis mushaf yang asli ini dalam bentuk beberapa mushaf. Kemudian selanjutnya Utsman berkata kepada 3 penulis yang berasal dari Quraisy, apabila kalian bertiga berselisih dengan Sa'id bin Sabit dalam masalah penulisan Al-Quran, tulislah ia dengan bahasa Quraisy, karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT dengan bahasa mereka. Mereka pun melaksanakannya, sehingga ketika mereka telah selesai dalam menulis mushaf asli dalam beberapa mushaf, Utsman mengembalikan lagi mushaf itu kepada Hafsah, kemudian mengirimkan kepada setiap daerah satu mushaf, dan memerintahkan kepada semua sahabat yang memiliki catatan atau mushaf yang lainnya agar dibakar. Saya garis bawahi yang terakhir ya. Dan Utsman memerintahkan kepada semua sahabat yang memiliki catatan atau mushaf yang lainnya agar dibakar. Jadi semua mushaf selain mushafnya Utsman itu diperintahkan untuk dibakar. Ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, bukan menurut saya. Jadi bagaimana Rizky? Kalau ngomong itu harus pakai data gitu ya, pakai literatur, jangan asal ngomong seperti itu. Apakah kamu berani menerapkan standar yang sama seperti yang kamu sampaikan tentang Alkitab terhadap Quran? Bagaimana? Berani? Saya jamin kamu juga nggak akan berani kan? Makanya jangan mentang-mentang sudah jadi mualaf, kemudian kamu merasa paling benar, agamamu paling benar yang baru ini, sehingga kamu menjelek-jelekkan kitab suci orang lain. Mualaf-mualaf aja, kamu belajar Islam yang baik, menjadi orang Islam yang baik. Orang pasti senang melihat kamu gitu ya, bukan seperti ini caranya. Demikian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.